Nama saya Mega Juliana Sitorus dan rekan saya Ismi Nadia Zulfa dari program studi Manajemen UI Angkatan 2019 kelas Manajemen A. Video kali ini diperuntukkan sebagai tugas pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kualitas. Nah, di video kali ini juga kami akan membahas materi mengenai customer focus. So, tanpa lama-lama kita langsung aja ke video pembahasannya. Mengelola sebuah bisnis dari nol memerlukan banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan. Menjalankan bisnis tidaklah hanya sekedar tentang mengelola produk dan berhasil menjualnya, tetapi masih ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah dengan memahami customer focus. Customer focus atau fokus pada pelanggan adalah orientasi dari rangkaian pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Berfokus pada pelanggan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kesuksesan sebuah bisnis. HubSpot Research menemukan bahwa 96% perusahaan yang berkembang menekankan bahwa customer satisfaction adalah komponen kunci untuk pertumbuhan bisnis mereka. Dengan begitu, mereka mampu mempertahankan pelanggan yang loyal dan membedakan diri dari pesaing mereka. Dengan berfokus pada pelanggan, perusahaan akan mendapatkan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan mereka. Walaupun mungkin tampak terdengar mudah, tetapi menciptakan perusahaan yang berfokus pada pelanggan bukanlah tugas yang mudah. Kebutuhan pelanggan yang terus berevolusi dan juga perubahan yang terus-menerus terjadi menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, gunakan kritik dan saran dari pelanggan. Sebagai pemilik bisnis, kita mungkin paling tahu tentang apa produk kita dan bagaimana cara kerjanya. Tetapi pelangganlah yang paling paham apakah produk yang kita berikan benar-benar bermanfaat saat digunakan atau tidak. Inilah yang membuat mengapa pentingnya mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan. Karena mereka adalah pengguna produk kita, sehingga mereka tahu betul apakah kekurangan dan juga kelebihan dari produk kita. Yang kedua, buat pelanggan merasa didengar. Ketika kita membuat suatu usaha, saran dan kritik dari pelanggan adalah hal yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Tugas dari perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan dengan baik saran yang diberikan oleh pelanggan. Ketika perusahaan telah berhasil membuat pelanggan merasa bahwa opininya didengar, maka perusahaan juga telah berhasil menciptakan kepercayaan pelanggan dan juga customer retention. Yang ketiga, gunakan data dan empati. Fokus akan membuat perusahaan memiliki banyak data dari pelanggan, entah itu berupa kritik dan saran, ataupun hanya sekedar komplain dari pelanggan. Seluruh data ini dapat diolah dengan baik dan akan membantu perusahaan untuk meningkatkan produksi selanjutnya. Yang keempat, buat dan gunakan banyak channel. Perusahaan harus membuat pelanggan merasa mudah untuk menghubungi perusahaan. Saat ini ada banyak teknologi yang tersedia untuk komunikasi. Jangan hanya berikan email atau nomor telepon. Perusahaan juga bisa menambahkan akun sosial media atau bahkan nomor WhatsApp, seperti yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Tujuannya untuk mempermudah pelanggan dalam menghubungi perusahaan. Dan yang kelima, gunakan Customer Relationship Management. Dengan menggunakan CRM, akan memberikan wawasan yang lebih besar tentang bagaimana kinerja perusahaan dan menggunakan data penjualan aktual yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Nah, jadi customer focus itu juga berperan penting loh bagi kesuksesan perusahaan. Di sini aku bakal kasih tahu beberapa manfaat yang didapat perusahaan ketika mereka menerapkan customer focus. Yang pertama itu adalah kerjasama antar departemen itu akan menjadi semakin baik. Nah, kenapa sih kayak gitu? Jadi karena
ketika perusahaan menerapkan customer focus, maka secara tidak langsung perusahaan juga menanamkan kepada para karyawan untuk berhubungan baik, karena ketika mereka fokus pada pelanggan, mereka akan berusaha sebaik mungkin dan akan bekerja sama, berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah mendapatkan ide-ide baru. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ketika mereka fokus pada pelanggan, maka mereka akan berkolaborasi untuk mendapatkan yang terbaik untuk pelanggan. Dan pelanggan itu kan dinamis ya, jadi berubah-ubah, maka mereka juga harus up to date gitu. Mereka harus tahu apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diinginkan pelanggan sekarang. Nah, oleh karena itu mereka selalu mencari ide-ide baru. Dan yang ketiga adalah dengan pelayanan yang hebat, maka itu akan mengurangi berbagai macam masalah. Karena ketika pelanggan itu merasa ketika kita melayani pelanggan dengan baik, ketika kita dengan sungguh-sungguh melayani pelanggan, maka itu akan meminimalisir masalah yang mungkin akan terjadi. Nah, dari 3 poin tersebut sudah jelas ya bagaimana fokus pada pelanggan itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat bermanfaat bagi perusahaan. Nah, untuk metode mengukur kepuasan pelanggan tersendiri itu ada 4 cara. Yang pertama itu dengan keluhan ataupun saran. Biasanya kalau misalkan zaman dulu itu bisa melalui telepon bebas, pulsa, terus kartu pos atau keluhan di kotak saran. Nah, kalau zaman sekarang kan serba digital. Nah, kita bisa melakukannya dengan email, lalu di sosial media, ataupun sekarang di e-commerce itu sudah ada kolom reviewnya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada dengan menyewa jasa GoShopper. Nah, apa sih jasa GoShopper itu? Nah, jadi kita menyewa seseorang atau lebih untuk menjadi pelanggan kita ataupun pesaing. Nah, mereka melihat bagaimana sih perusahaan kita, apakah sudah baik atau belum, lalu bagaimana sih perusahaan pesaing, kinerja perusahaan pesaing. Kemudian langkah ketiga yang bisa dilakukan adalah analisis mantan pelanggan. Nah, apa sih analisis mantan pelanggan itu? Jadi ketika beberapa pelanggan kita pindah langganan misalkan ke perusahaan lain, kita bisa menghubungi pelanggan itu. Kita tanya kenapa sih pindah, apa alasannya. Nah, hasilnya itu kita bisa jadikan sebagai evaluasi untuk perusahaan kita, lalu mencarikan solusi dan menjadikan hal tersebut membuat kinerja perusahaan kita itu lebih baik. Lalu yang terakhir adalah dengan survei. Nah, yang survei ini tuh hal yang merupakan yang umum dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk survei sendiri nanti hasilnya itu bisa menjadi evaluasi untuk perusahaan kita. Kemudian juga bisa untuk membuat ide-ide baru sehingga kita lebih baik ke depannya, seperti itu. Nah, jadi pelayanan yang baik ataupun kepuasan pelanggan itu sangat penting, karena yang membuat perusahaan sukses itu ya pelanggan. Jadi kita sebagai perusahaan itu harus memperlakukan pelanggan dengan sebaik mungkin. Jadi customer focus itu sangat penting. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Dadah.